Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah skenario yang sangat lumrah terjadi di setiap pagi di sekitar kita. Seorang pekerja bangun jam 5 subuh, menembus kemacetan kota yang gila, menghabiskan waktu berjam-jam di jalan, menukar 8 hingga 10 jam tenaganya demi selembar slip gaji di akhir bulan. Bagi mereka dan bagi jutaan manusia di luar sana, pekerjaan bukan cuma soal aktualisasi diri. Pekerjaan adalah urusan isi piring di meja makan, biaya anak sekolah, dan martabat sebagai seorang kepala keluarga. Tapi mari kita bayangkan skenario yang kedua. Suatu sore yang tenang, sebuah notifikasi email masuk atau sebuah pesan singkat WhatsApp berbunyi, mulai besok perusahaan tidak lagi membutuhkan jasa Anda. Terima kasih. Satu kalimat yang singkat. Dalam hitungan detik, seluruh rencana hidup seseorang runtuh begitu saja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Secara bisnis, kita sering mendengar narasi bahwa PHK adalah langkah efisiensi yang wajar. Dinamika pasar, katanya. Tapi di balik istilah-istilah keren korporasi itu ada realitas yang jauh lebih kelam. PHK sepihak yang kerap kali mengabaikan prosedur hukum, meninggalkan pekerja tanpa kompensasi yang layak, dan memutus urat nadi ekonomi sebuah keluarga secara semena-mena. Disinilah sebuah pertanyaan besar muncul. Ketika terjadi benturan antara kekuatan modal sebuah korporasi dengan nasib seorang pekerja, di mana hukum berada, apakah hukum kita hadir sebagai pelindung bagi mereka yang lemah, atau justru bertindak sebagai stempel legalitas bagi tindakan yang kuat? Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa dan penonton sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Cahya dengan nomor induk mahasiswa 200506000244. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu hukum semester awal dari Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya secara khusus mengucapkan selamat atas wisuda doktor yang diraih oleh Bapak Dr. Muhammad Rizal, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kaprodi S1 PJJ Hukum. Perjuangan panjang dan dedikasi Bapak dalam menuntut ilmu telah membuahkan hasil yang luar biasa. Semoga gelar baru ini bisa membawa berkah, memperluas kemaslahatan, serta senantiasa menginspirasi kami semuanya, khususnya di seluruh sivitas akademika S1 PJJ Hukum. Selamat merayakan keberhasilan ini, Pak. Sukses selalu dalam mengemban amanah. Pada hari ini, sebagai bentuk pemenuhan tugas akademis utama pengganti ujian akhir semester atau UAS, kita tidak sekedar menghafal pasal-pasal kaku di dalam ruang hampa. Saya ingin mengajak kita semua membedah realitas penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui sebuah presentasi video ilmiah yang saya beri judul Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Studi Kasus PHK Sepihak dan Perlindungan Hak Para Pekerja. Mari kita melihat bagaimana teori-teori hukum besar bekerja di dunia nyata dan menguji apakah hukum kita sudah benar-benar adil atau baru sebatas indah di atas kertas. Untuk memahami kenapa masalah PHK sepihak ini krusial buat saya, kita harus kembali ke pondasi paling dasar dari ilmu hukum itu sendiri apa. Kenapa hukum ketenagakerjaan itu juga harus dibuat? Dalam pengantar ilmu hukum, kita mengenal seseorang pemikir besar bernama Roscoe Pound. Beliau menelurkan sebuah konsep terkenal yaitu
Law as a tool of social engineering. Hukum sebagai alat rekayasa sosial. Artinya apa? Hukum itu bukan cuma catatan pasif untuk menghukum orang yang melakukan kriminal. Hukum adalah instrumen aktif yang sengaja dirancang oleh negara untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, menciptakan keseimbangan dan mengoreksi sebuah ketimpangan. Mari kita jujur pada realitas. Di dalam dunia kerja, posisi tawar antara pengusaha dan pekerja itu tidak pernah seimbang. Pengusaha punya modal, punya kuasa manajerial, punya pengacara papan atas bahkan. Sedangkan pekerja, seringkali mereka tidak punya pilihan selain menerima apapun syarat yang diajukan demi bertahan hidup. Kalau negara melepaskan hubungan ini begitu saja tanpa intervensi hukum, yang terjadi adalah hukum rimba, di mana yang kuat makan yang lemah. Disinilah konsep social engineering dari Roscoe Pound masuk. Hukum ketenagakerjaan diciptakan justru untuk mengintervensi pasar, untuk mengoreksi ketimpangan tersebut agar hak-hak dasar kemanusiaan si pekerja tidak digilas oleh kepentingan profit semata. Namun mengontrol keseimbangan ini juga tidak mudah. Kita juga mengenal tiga tujuan yang dirumuskan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Radbruch sendiri juga mengakui bahwa ketiga tujuan ini seringkali terlibat dalam ketegangan atau Spannungsverhältnis. Dalam kasus PHK sepihak, ketegangan ini terlihat telanjang di depan mata kita. Atas nama kemanfaatan ekonomi dan kepastian bisnis, perusahaan ingin proses PHK yang cepat dan murah. Tapi di sisi lain ada tuntutan keadilan bagi pekerja yang haknya dirampas. Pertanyaannya, ketika ketiga hal ini bertabrakan, maka mana yang harus dimenangkan oleh penegak hukum kita? Apakah kita mengorbankan keadilan demi perputaran ekonomi atau menegakkan keadilan walaupun ekonomi harus melambat sejenak? Sekarang mari kita masuk ke ranah hukum positif di Indonesia. Bagaimana hukum kita mengatur soal pemutusan hubungan kerja? Secara normatif, aturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Regulasi tersebut kemudian mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Secara filosofis, hukum Indonesia itu menganut prinsip bahwa PHK adalah langkah paling terakhir atau ultimum remedium. Tolong digarisbawahi, langkah paling terakhir. Artinya, sebisa mungkin baik pengusaha, pekerja, serikat pekerja, maupun pemerintah harus mengupayakan agar PHK tidak terjadi. Jikapun PHK terpaksa dilakukan karena alasan yang sah dan mendesak, secara hukum ketenagakerjaan kita sudah mengatur koridor prosedural yang sangat ketat. Pertama, PHK yang dimaksud disampaikan melalui surat pemberitahuan resmi dari pengusaha kepada pekerja. Kedua, jika pekerja menolak PHK tersebut, maka wajib dilakukan perundingan bipartit, yaitu musyawarah langsung antara pekerja dan pengusaha. Ketiga, jika perundingan bipartit gagal, masalah ini harus dinaikkan ke tahap tripartit,
melalui proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan setempat. Dan jika tahap mediasi pun masih menemui jalan buntu, barulah perkara ini bermuara ke Pengadilan Hukum Industrial atau PHI. Lalu apa yang dimaksud dengan PHK sepihak? PHK sepihak itu terjadi ketika perusahaan dengan sengaja melompati semua koridor hukum ini. Hari ini diputuskan, terus kemudian hari ini diusir, tanpa perlindungan, tanpa alasan yang sah menurut undang-undang, dan seringkali tanpa pemberian pesangon, tanpa pemberian uang penghargaan masa kerja, atau uang penggantian hak yang semestinya menjadi hak mutlak bagi pekerja. Ini bukan lagi sekedar pemutusan hubungan kerja biasa, teman-teman. Ini adalah bentuk pengangkangan yang nyata terhadap hukum acara yang berlaku di Republik ini. Kalau aturannya sudah seketat itu, timbul pertanyaan besar di benak kita. Kenapa kasus PHK sepihak masih terus berulang di negeri ini? Di mana letak celahnya? Mari kita bedah masalah ini menggunakan kacamata sosiologi penegakan hukum. Tokoh hukum terkenal Lawrence Friedman menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum di suatu negara bergantung pada 3 elemen, yaitu substansi hukum, kemudian struktur hukum, dan budaya hukum. Mari kita analisis satu persatu elemen ini dalam realitas ketenagakerjaan di Indonesia. Pertama, dari sisi substansi hukum kita harus mengakui bahwa perubahan regulasi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ke Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan formulasi kompensasi pesangon yang cenderung menurun nilainya. Selain itu, ada pasal-pasal multitafsir mengenai alasan mendesak atau efisiensi perusahaan yang seringkali dijadikan celah atau pintu belakang oleh oknum pengusaha untuk membenarkan tindakan PHK sepihak tanpa melewati proses pembuktian kerugian yang ketat terlebih dahulu. Kedua, dari sisi struktur hukum, yaitu aparat dan lembaganya, proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di Indonesia dinilai masih memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Ketika pekerja yang baru saja kehilangan sumber penghasilannya harus berhadapan dengan proses hukum di pengadilan hubungan industrial yang formalistis, birokratis, melelahkan, dan disitulah terjadi ketimpangan akses terhadap keadilan. Pekerja seringkali menyerah di tengah jalan, bukan karena salah, bukan, tetapi mereka kehabisan modal untuk memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Ketiga, dan yang paling krusial, adalah dari sisi budaya hukum. Budaya hukum di sini mencakup kesadaran hukum masyarakat dari kepatuhan korporasi. Masih banyak perusahaan yang memandang buruh atau pekerja bukan sebagai mitra strategis, melainkan sekedar faktor produksi yang bisa dibuang kapan saja demi menjaga stabilitas keuntungan. Di sisi lain, rendahnya literasi hukum dan lemahnya posisi serikat pekerja membuat banyak pekerja pasrah dan menerima perlakuan tidak adil karena tidak tahu bagaimana cara mempertahankan hak hukum mereka. Kembali pada konsep Roscoe Pound yang kita bahas di awal, jika ketiga elemen Friedman ini lemah, maka konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial akan gagal total. Hukum tidak lagi menjadi alat rekayasa sosial untuk melindungi yang lemah, melainkan lumpuh dan membiarkan ketimpangan itu terus terjadi di depan mata kita. Rekan-rekan sekalian, kita telah sampai pada akhir dari pemaparan materi ini. Mari kita kembali pada benang merah pertanyaan kita di awal. Di mana hukum berada ketika hak-hak pekerja diinjak-injak oleh PHK sepihak? Kesimpulannya adalah hukum ketenagakerjaan di Indonesia sebenarnya sudah memiliki substansi yang protektif secara normatif. Namun penegakan hukumnya masih menghadapi tantangan berat di ranah struktural dan budaya.
Filsafat hukum mengajarkan kita bahwa hukum tanpa penegakan yang adil adalah sebuah kebohongan publik. Jika kita membiarkan fenomena PHK sepihak terus terjadi tanpa ada sanksi yang tegas bagi korporasi yang melanggar, maka kita bergerak mundur, ya. Maka kita sedang bergerak mundur menuju hukum rimba, di mana kekuasaan modal mengalahkan segalanya. Oleh karena itu, sebagai rekomendasi ilmiah dari perspektif pengantar ilmu hukum, ada 3 langkah konkret yang harus diambil. Yang pertama, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan harus memperkuat fungsi pengawasan struktur di lapangan. Pengawas ketenagakerjaan harus proaktif melakukan audit kepada perusahaan-perusahaan, bukan hanya menunggu laporan masuk ketika konflik sudah meledak. Sanksi administratif yang tegas harus dijatuhkan kepada korporasi yang terbukti melompati prosedur hukum acara PHK. Kedua, kita perlu menyederhanakan akses keadilan atau access to justice bagi para pekerja di pengadilan hubungan industrial. Proses beracara harus dibuat lebih cepat, murah, dan ramah terhadap pekerja yang sedang mengalami krisis ekonomi. Agar ketegangan tujuan hukum antara kepastian bisnis dan keadilan sosial yang dirumuskan oleh Radbruch bisa mencapai titik temu yang seimbang. Ketiga, dan yang terakhir, kita harus membangun budaya hukum yang sehat melalui penguatan serikat pekerja dan edukasi hukum ketenagakerjaan sejak dini. Pekerja yang cerdas maksud saya, hukum adalah benteng terbaik dari kesewenang-wenangan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah kalimat yang bijak. Keadilan sosial tidak akan pernah tercapai selama hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum atas bimbingannya yang luar biasa selama 1 semester ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian sudah menyimak video presentasi ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian saya. Semoga pemikiran sederhana ini dapat bermanfaat bagi perbaikan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Saya Dian Eka Cahya, pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat pagi, siang atau sore, dan salam keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.